Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami menguji karakteristik gel surimi atau kamaboko, di mana kelompok ini terdiri dari saya, Edalia Elsa Melinda, Abang Muhammad Iksal Ramadan, Cici Indriwasih, Oskardi, dan Ridwan. Untuk bahan-bahannya sendiri, kami menggunakan kamaboko, kertas saring Wetman nomor 1, dan alat yang digunakan centrifuge dan neraca analitik. Pada kali ini pengujian yang dilakukan ada 4, yaitu water holding capacity atau WHC, uji lipat, uji gigit, serta uji tekstur profile analyzer atau TPA. Pertama, pengujian water holding capacity atau WHC, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan jaringan otot menahan air selama penanganan. Nah, sampel yang digunakan ada 2, yaitu kamaboko yang sudah dicuci dan kamaboko yang tidak dicuci. Setelah itu, timbang masing-masing sampel sebagai berat awal, di mana tujuan dari penimbangan ini untuk mengetahui berat sampel sebelum masuk ke sentrifuge. Pada penimbangan kali ini, berat awal sampel kamaboko yang telah dicuci yaitu 2,03 gram dan berat awal sampel yang tidak dicuci 2,01 gram. Setelah itu, timbang kembali kertas yang akan digunakan sebagai berat awal. Kertas yang digunakan ini yaitu kertas saring Wetman nomor 1, di mana yang digunakan 2 lapis untuk masing-masing sampel. Berat awal kertas saring untuk sampel yang dicuci yaitu 2,13 gram dan berat awal kertas saring untuk sampel yang tidak dicuci itu 2,10 gram. Setelah itu, masukkan masing-masing sampel ke dalam kertas saring yang telah disiapkan. Nah, kertas saring ini bertujuan untuk mengetahui jumlah air yang terdapat dalam sampel. Setelah dilipat, dimasukkan lagi ke dalam tabung centrifuge. Setelah itu, jangan lupa memberi label pada setiap tabung sesuai dengan sampel yang digunakan. Selanjutnya, sentrifugasi sampel dengan kecepatan 4000 rpm pada suhu 20 derajat Celcius selama 30 menit. Tujuan sentrifugasi ini yaitu untuk memisahkan sampel dengan kadar air yang terkandung dalam kamaboko. Setelah 30 menit, sampel dikeluarkan dari mesin centrifuge. Lalu, timbang kembali kertas saring Wetman yang digunakan sebagai berat akhir. Lalu, keluarkan tabung dan pisahkan sampel dengan kertas yang digunakan. Kemudian timbang masing-masing kertas sampel, di mana kertas saring sampel yang dicuci itu beratnya 2,97 gram dan berat akhir kertas sampel yang tidak dicuci 2,75 gram. Yang kedua yaitu uji lipat, di mana uji lipat ini merupakan salah satu penilaian sensori terhadap kekuatan gel yang bertujuan untuk menilai keretakan dari sampel uji. Di sini sampel akan dipotong setebal 0,3 cm. Sampel yang digunakan ada 2, yaitu kamaboko yang telah dicuci dan kamaboko yang belum dicuci. Setelah itu, lipat irisan kamaboko menjadi setengah lingkaran menggunakan ibu jari dan telunjuk. Jika setelah dilipat setengah lingkaran tidak terjadi keretakan, maka lipat kamaboko menjadi 1/4 bagian. Ada 5 tingkat kualitas kamaboko dengan kriteria: pertama, tidak retak jika dilipat 1/4 lingkaran, kualitas AA dengan nilai 5. Kedua, tidak retak jika dilipat setengah lingkaran, kualitas A dengan nilai 4. Ketiga, retak jika dilipat menjadi setengah lingkaran, kualitas B dengan nilai 3.
keempat, putus menjadi dua bagian jika dilipat setengah lingkaran kualitas C dengan nilai 2. Dan yang terakhir, pecah menjadi bagian-bagian kecil jika ditekan dengan jari-jari tangan kualitas D dengan nilai 1. Nah, pengujian ini dilakukan dari kriteria paling bawah sampai ke kriteria yang pertama. Hasil dari pengujian ini, di mana sampel yang dicuci ada 2 sampel dengan kualitas B dan nilai 3, dan sampel yang tidak dicuci ada 3 sampel kualitas B dengan nilai 3. Masing-masing sampel mendapatkan kualitas B dengan nilai 3. Yang ketiga yaitu uji gigit, di mana uji gigit ini sama seperti uji lipat, merupakan penilaian sensori terhadap kekuatan gel. Tujuan dari uji gigit ini yaitu untuk menilai daya lenting sampel dengan cara menggigit sampel di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Sampel yang digunakan ada 2, yaitu kamaboko yang telah dicuci dan kamaboko yang tidak dicuci, di mana kamaboko ini akan dipotong dengan ketebalan 1 cm. Kualitas daya lenting dari sampel akan dinilai dari rentang 1 sampai 10, di mana 1 tidak ada daya lenting seperti bubur, 2 daya lenting amat lemah, 3 daya lenting lemah, 4 daya lenting agak lemah, 5 daya lenting agak diterima, 6 daya lenting diterima, 7 daya lenting agak kuat, 8 daya lenting kuat, 9 daya lenting amat kuat, 10 daya lenting amat sangat kuat. Setelah dipotong, gigit potongan kamaboko di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari kamaboko tersebut. Hasil uji gigit, sampel yang dicuci mendapatkan tingkat 3 daya lenting lemah dan tidak dicuci tingkat 6 dengan daya lenting diterima. Yang terakhir, uji tekstur profile analyzer atau TPA, di mana tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui sifat tekstur dari makanan. Tekstur merupakan salah satu faktor penentu yang paling penting dalam kualitas produk daging. Alat yang digunakan yaitu tekstur analyzer, dan bahan yang digunakan gel surimi kamaboko yang telah dicuci dan yang belum dicuci. Parameter TPA yang diukur yaitu hardness, adhesiveness, fracturability, cohesive. Hasil dan pembahasan water holding capacity atau WHC. Berat awal sampel atau WS, sampel yang dicuci 2,03 gram, sampel yang tidak dicuci 2,01 gram. Berat awal kertas atau WI, kertas saring yang dicuci 2,13 gram, kertas saring yang tidak dicuci 2,10 gram. Berat akhir kertas atau WF, kertas saring sampel yang dicuci 2,97 gram, kertas saring sampel yang tidak dicuci 2,75 gram. Berat cawan sebelum dikeringkan atau W2, cawan sampel yang dicuci 29,98 gram dan cawan sampel yang tidak dicuci 29,28 gram. Berat cawan setelah dikeringkan atau W3, cawan sampel yang dicuci 28,34 gram, cawan sampel yang tidak dicuci 27,64 gram. Berat sampel atau W1, sampel yang dicuci 2,03 gram, sampel yang tidak dicuci 2,1 gram.
Yang ditanya atau yang akan dicari, yang pertama H atau kadar air, sampel dicuci dan sampel yang tidak dicuci. Yang kedua WHC atau water holding capacity, sampel yang dicuci dan tidak dicuci. Untuk hasil water holding capacity atau WHC dari sampel yang dicuci dan tidak dicuci dapat dilihat pada gambar yang tertera. Nah, sebelum mencari hasil atau nilai water holding capacity, harus terlebih dahulu mencari nilai kadar air atau H, di mana rumusnya yaitu W2 dikurang W3 dibagi W1 dikali 100. Dan untuk rumus WHC atau water holding capacity yaitu WS dikali buka kurung H dibagi 100 tutup kurung dikurang buka kurung WF dikurang WI tutup kurung dibagi WS dikali buka kurung H dibagi 100 tutup kurung dikali 100. Nah, hasil sampel yang dicuci yaitu 48,71 dan hasil sampel yang tidak dicuci yaitu 60,36.